Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati imam masjid dan segenap pengurus takmir masjid Al-Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah memilih kita termasuk hamba-hambanya yang diizinkan untuk menjadi hamba-hamba yang beriman, jadi hamba-hamba yang senang meramaikan masjid, baik dengan sholat berjamaah maupun dengan kajian-kajian keilmuan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini kita berharap semoga amal soleh yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua selama hidup pasti akan diiringi oleh malaikat-malaikat. Ada namanya malaikat hafadzah, malaikat yang akan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Malaikat yang kalau memang sudah ada sinyal bahwa kita akan akhir umur, kita akan dilepas, kemudian ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau belum, akan dijaga oleh malaikat ini. Sekarang klesem ada tabrakan, sepeda motor lawan mobil, sepeda motornya ringsek, orangnya terjatuh. Dia bilang seolah-olah ada yang mendorong saya jauh sekali. Ini malaikatnya dia. Ada yang mau naik pesawat, tidak jadi, dilarang tidak jadi. Ternyata pesawatnya hancur, terbang. Memang belum ajalnya. Sudah dijaga oleh malaikat hafadzah. Ada lagi dalam Quran kiraman katibin, ada malaikat-malaikat katibin yang selalu mencatat amal-amal perbuatan kita, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Bukan raqib di kanan, bukan atid di kiri. Raqib ini artinya yang mengawasi, atid artinya yang hadir. Ada malaikat raqib atid sebelah kanan, ada malaikat raqib atid sebelah kiri, yang akan selalu menulis, mencatat apapun yang kita ucapkan ataupun yang kita lakukan, sampai rintihan ketika sakit juga ditulis. Bukan untuk mendapat pahala atau mendapat dosa, atau perbuatan lupa yang kita laksanakan juga ditulis. Bukan masalah berkenaan dengan pahala dan lupa, tapi memang tugasnya untuk menulis. Para ulama ada yang mengatakan secara zuhir dia menulis dengan pulpen, dengan kertas seperti apa, wallahu alam. Ulama yang lain itu hanya bentuk kiasan, pengawasan daripada malaikat dalam aktivitasnya manusia. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa lama kita tidak bertemu. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya bersilaturahmi ke sini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan bersama-sama kita untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah untuk bekal kita hidup di dunia ini, yaitu beramal dengan ilmu dan kemudian kita amalkan yang tentunya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kitab yang saya buka ini judulnya Babu Iyadatil Marid, yaitu bab menerangkan tentang masalah menjenguk orang sakit. Kemarin kita sebelum beberapa bulan yang lalu ya, setiap hari hampir ada orang meninggal ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kampung saya setiap hari. Saya lihat juga di kampung-kampung lain sama ya. Sehari 5 orang, 6 orang, 7 orang ada yang sakit. Sekarang alhamdulillah sudah mulai ada normal ya. Kalau di masjid saya sudah pasang karpet. Karpet kita sudah pasang, sok sudah takbiran jamaah dah rapatkan lulusan. Kalau di sini ya tergantung keputusan rapat takmir ya. Melihat di analisis mana manfaat dan mudaratnya. Kalau yang kita di kampung insyaallah ya orang-orang desa lah ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, akhraja Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dia nanti akan ada kejadian, Allah berfirman kepada para malaikatnya, kepada para hamba-hambanya. Seperti apa? Allah alam ya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, maridtu, aku sakit, falam ta'udni, tapi kamu tidak menjenguk aku. Aku sakit kata Allah, tapi kamu tidak menjenguk aku. Allah kok sakit ya? Nanti ini lanjutannya. Ini kata kiasan ya. Qala, berkata anak Adam ini ya. Anak Adam kita ini. Ya Rabbi kaifa a'uduka, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukmu? Kalau orang Jawa tilik. Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Qal, kemudian Allah berfirman, ama alimta, apakah engkau tidak tahu, anna abdi fulanan marido, bahwa sesungguhnya hambaku si fulan lagi sakit, falam ta'udhu, tapi kamu atau kalian tahu tidak mau menjenguknya. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu, annaka, bahwasanya lau uttahu, seandainya engkau menjenguknya, la wajadatni indahu, tentu kamu akan menemukan aku di sisinya. Allah ada di sisi orang yang sakit, jadi Allah ada di sampingnya ya. Nah, apa yang dimaksud dengan di sampingnya sini? Maksudnya adalah la wajadta indahu sawabi. Jadi maksud Allah berada di sampingnya apabila kita menjenguk orang sakit adalah tentu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala alladzi la nihayata li admi, yang mana pahalanya sangat besar. Sampai dikatakan la nihayah. Kalau orang dia bilang ora ono katoke, tidak ada batasnya. Saking besarnya pahala yang didapat bagi orang yang mau menjenguk orang yang sakit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah. La ilaha illallah,
illallah Muhammadur Rasulullah. Wat Tabrani. Nah, kemudian hadis kedua ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Imam Muslim ya, hadis sahih. Annal aida, bahwasannya orang yang menjenguk orang yang sakit, wong kang cilik wong kang lara, bahwasanya orang yang menjenguk orang yang sakit yudhilluhullah, akan dinaungi oleh Allah bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin, dengan 75.000 malaikat. Bi khamsatin wa sab'ina 75 alfa 1000, berarti 75.000 malaikat akan dinaungi, tapi tidak kelihatan ya. Ini hadis ini berkata Imam Tabrani. Wal Bukhari, Imam Bukhari fil adabi, in dalam adab, dalam bab adab Imam Bukhari punya kitab namanya Adabul Mufrad. Ini saya lagi baca kitab itu di salah santri ya. Nah, beliau mengatakan sini salasun kulluhunna, nah, ada tiga ini hakun ala kulli muslimin, menjadi hak bagi setiap muslim. Yang pertama apa? Iyadatul marid, apabila seorang muslim ini sakit, maka seharusnya kita sebagai teman-temannya, apalagi yang biasa jamaah ya, biasa kita bersama-sama sholat berjamaah, biasa ngaji, kemudian sakit, nah hendaklah kita ini jenguk, apalagi jenguknya bareng-bareng ya. Ayo ke rombongan masjid Al-Falah buat kalian, Al-Falah tunduk yang sakit. Nah, tentu senang ya, samping pahalanya sangat besar. Di sini di hadis yang lain dinaungi oleh 75.000 malaikat, dan juga merupakan hak seorang muslim apabila dia sakit dijenguk. Wa suhudul janazah, apabila kematian kita takziah ya, menyaksikan jenazahnya. Wa tasmitul atis, dan mendoakan orang yang lagi wahing, orang yang lagi bersin ya. Idza hamidallaha ta'ala, apabila dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ada orang wahing, karena memang kalau wahing tadi orang bersin itu penyakitnya lagi keluar, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sebagai temannya sama muslim mengucapkan ya harmukallah, ya harmukallah, semoga Allah mengasihi engkau. Dan memang membaca alhamdulillah ini sendiri ketika bersin, bukan hanya di luar sholat, di dalam sholat juga kita disunahkan membaca alhamdulillah. Umpama bapak atau ibu-ibu lagi sholat bersin ya, bersin, baca Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, hing ada wahing ya, tetap disunahkan baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian baca Qur'annya diulangi lagi. Wa Ahmadu, dan dari Imam Ahmad, hadisnya dari Imam Ahmad, idza 'ada ar-rajulu akhahul muslima, apabila seseorang tilik atau menjenguk saudaranya lagi sakit tadi ya. Fa in kana gudwatan, apabila menjenguknya di waktu pagi, shalla alaihi sab'una alfa malakin, maka ada 70.000 malaikat mendoakan, memintakan ampunan untuk orang tadi, hatta yumsia, sehingga sore hari. Kalau menjenguknya pagi, doakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Wa in kana asyian, apabila menjenguknya sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin, ada 70.000 malaikat mendoakan untuknya sampai subuh.
Masalah pagi dan petang ini ulama beda pendapat ya. Ada yang berpendapat yang ada zikir pagi, ada zikir petang. Nah, ada yang mengatakan zikir pagi ya mulai subuh sampai duhur, zikir petang mulai habis duhur sampai maghrib. Ada yang mengatakan mulai duhur sampai sudah separuh malam dan seterusnya. Jadi terjadi perselisihan pendapat yang namanya zikir pagi dan petang. Tapi intinya itu dalam waktu itu ya, mulai pagi subuh sampai duhur itu zikir pagi. Nah, zikir petang mulai habis duhur sampai seterusnya. Tanbihun, nah, tanbih ini pengingat-ingat, perhatian ya. Innal iyadata matlubatun ijma'an, bahwa sesungguhnya menjenguk orang yang sakit sepakat para ulama, wa innaha sunnatu ainin, wabillah sunnatu ain indal jumhur. Para ulama sepakat bahwasanya menjenguk orang sakit ini dimatlubah, dianjurkan, dan sebagian ulama ini hukumnya sunnah. Wa fardu kifayatin inda ba'di qudama'il malikiyah. Sebagian pada ulama Malikiyah dia menganggap fardu kifayah. Apabila ada yang sudah menjenguk maka yang lain gugur. Wa sarraha al-Bukhari bi wujubiha. Imam Bukhari menjelaskan tentang wajibnya menjenguk orang yang sakit. Wala yusannu iyadatul fasiqil mutajahiri bi fisqihi, dan tidak disunahkan menjenguk orang sakit yang fasik. Tidak disunahkan menjenguk orang sakit yang fasik. Fasik itu adalah orang yang, tapi di sini bahasanya mutajahir, orang fasik yang sudah tidak lagi malu lagi melakukan kemaksiatannya. Jadi melakukan maksiat dah terang-terangan, sudah tidak malu lagi. Ini tidak disunahkan menjenguk orang fasik yang seperti itu, yang sudah tidak malu lagi melaksanakan kemaksiatan di depan umum. Orang fasik itu adalah pelaku dosa-dosa besar atau pelaku maksiat. Nah, ini dia melakukan maksiat sudah tidak malu lagi. Nah, ini tidak disunahkan menjenguk orang yang seperti itu. Bal yukrahu, hukumnya malah makruh. Au yahrumu, atau bisa haram. Litasrihim bihurmati inasihi, karena para ulama menjelaskan tidak boleh kita membuat orang fasik itu nanti ketika dia ditiliki malah tambah ayem nyong saya seperti ini, tetap banyak yang tilik. Maksudnya nanti dia tetap nanti selesai sembuh terus tetap dalam kefasikan. Beda kalau niatnya kita nanti kalau dia ditiliki siapa tahu dia tersentuh hatinya. Nah, ini bagian dari dakwah, boleh-boleh saja ya, bagus. Tapi kalau dengan ditiliki dia tambah ayem, tambah nanti dia merasa biasa-biasa saja untuk melakukan perbuatan maksiat, setelah sembuh nanti, maka tidak disunahkan. Walau bil julusi ma'ahu, walaupun duduk bersamanya, sama orang fasik ya. Wa yukrahu iyadatu dzi bid'atin diniyah, demikian juga dimakruhkan menjenguk orang sakit ahli bid'ah. Ahli bid'ah maksudnya ahli bid'ah ini yaitu dalam masalah yaitu orang-orang yang punya akidah yang menyimpang. Bukan dalam khilafiyah, masalah agama yang khilafiyah. Umpama yang satu kunut, yang satu tidak. Yang kunut berarti itu ahli bid'ah. Sakit orang satu ditiliki, ahli bid'ah itu. Kunut kan bid'ah, orang satu ditiliki. Bukan yang seperti itu. Karena itu masalah khilafiyah. Ada yang sunnah, ada yang tidak sunnah. Masalah kunut atau masalah-masalah yang lain yang mana para ulama masih berselisih dalam hal itu. Jadi itu orang-orang yang punya akidah yang menyimpang ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah sekarang orang yang sakit yang seperti apa yang dijenguk, yang ditiliki? Wa dhabitul maradi, adapun batasan atau pelanggaran orang yang sakit, alladzi yusannul iyadatu minhu, yang mana kita disunahkan untuk menjenguknya adalah ma yubihu tarkal jum'ah, yaitu orang yang sakit, yang mana orang yang sakit ini sampai diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat. Dia sakit keras ya, orang yang sakit keras. Fala asara li sudain, jadi ada orang sakit pusing, benar mudah sholat, ini pusing, tidak disunahkan itu, karena belum agak berat. Wa waj'i dursin, ada orang sakit apa itu gigi, kopi pada ini yang enteng, jadi orang yang sakit kepala atau sakit gusi, yang enteng, yang ringan, kemudian ditanya ngapain kamu udah Jumatan, lagi pusing, lagi sakit gigi, adalahnya sakit ringan ya, maka tidak disunahkan untuk menjenguk orang sakit yang seperti itu. Jadi yang disunahkan yang dijenguk tentu orang-orang sakit yang sampai dia diperbolehkan tidak Jumatan. Tentu orang seperti ini orang yang sakit keras, bukan yang sakit ringan seperti hanya sakit gigi, sakit pusing atau sakit pusing yang ringan dan sebagainya. Wa qala mutaakhiru a'immatina innal iyadata yaumal jum'ati afdalu minha fi ghairihi. Para ulama-ulama, pemimpin ulama mengatakan innal iyadah, bahwa sesungguhnya menjenguk orang sakit yaumal jum'ati, pada hari Jumat, afdalu minha, lebih utama, fi ghairihi, di selain hari Jumat. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya, waktu yang paling bagus untuk menjenguk orang sakit adalah hari Jumat. Wa yusannu lil aidi, disunahkan bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, ayyutayyiba nafsahu, supaya menghibur orang yang sakit ini, di antara dengan cara bidzikri ba'di sawabil maradi, dengan menjelaskan, menyebutkan, mengingatkan kepada si sakit tentang pahala orang yang sakit dan pahala orang yang sabar ketika sakit, wasabri alaihi. Jadi menghiburnya dengan mengingatkan yang sakit tadi tentang pahalanya orang yang sakit dan pahala yang sabar ketika sakit. Wa ayyuhassila mustahahu, dan orang yang menjenguk orang yang sakit, kalau bisa ini di sini bahasanya melakukan sesuatu atau mungkin membawakan sesuatu yang disenangi oleh yang sakit. Yang sakit itu senangnya apa ya? Itu dibawa, atau mungkin yang sakit disenangi diguyoni. Kalau senang makanan yang disenangi, bawakan makanan yang disenangi. Wa illam yadurruhu, selama tidak membahayakan yang sakit. Selama tidak membahayakan yang sakit. Umpama ada orang lagi kecelakaan, alhamdulillah menjalik ya. Kita tilik, kira-kira dengan sebagai teman kan tahu, senangannya si Pak Firman ini senangnya sate kambing. Nah, kita tilik bawa sate kambing, umpama itu ya. Selama tidak membahayakan kepada yang sakit. Tapi yang membahayakan ya jangan. Orang penyakit tensi dhuwur bawakan daging, mungkin tensinya tambah dhuwur. Jadinya di sini wa yuhassila mustahahu illam yadurruhu, menghasilkan atau kan membawakan sesuatu kepada yang sakit yang disenangi oleh yang
sakit selama tidak membahayakan. Wa la ya'tadiru alaihi fil anin, dan janganlah orang sakit itu dihalang-halangi ketika dia lagi merintih, lagi sakit kakinya, biarkan dia merintih. Tidak usah, jangan kamu merintih, nggak boleh. Banyak itu, biarkan, karena itu bentuk memang lagi sakit ya. Wa qad ghallatu, dan sungguh salah man atlaqa karatahu, kepada orang yang memutlakkan makruhnya merintih. Naam, in amkanahu ayrushidahu bilutfin ila anna dzikri aula. Betul, apabila dia bisa menasihat kepada yang sakit bahwasanya zikir itu lebih utama daripada merintih, fa'ala, silakan laksanakan. Tapi dia ngomong yang halus, daripada merintih sebut aja nama Allah. Allah, enggak apa-apa kalau yang bisa, tapi jangan dihalang-halangi dia merintih, karena ketika dia merintih seperti itu kan agak plong kadang-kadang ya. Wa ayas alal marid ad-du'a alahu lisihatil khair bil amr. Nah, ini kalau bisa juga di sini katakan wa ayas alal marido, dan hendaknya orang yang menjenguk orang yang sakit malah di sini minta doa kepada yang sakit, lisihatil khabar, karena ada hadis yang sahih. Jadi malah kita juga minta doa kepada yang sakit, karena yang sakit itu dosanya kan hilang ya, lebih bersih. Nah kalau berdoa mustajab. Wa annahu ka du'ail malaikah, karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam, dan telah sahih hadis bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala 'alal maridin, bahwasanya apabila Nabi masuk atau menjenguk orang yang sakit, qala, Nabi berkata, la ba'sa tuhuran insyaallah. Nabi mengatakan la ba'sa, enggak apa-apa, tuhuran suci, bersih-bersih insyaallah, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya ay maraduka yutahhiru minad dzunub. Maksudnya sakit-sakitmu ini membersihkan dosa-dosa. Jadi kata Nabi, la ba'sa tuhurun insyaallah, la ba'sa tuhurun insyaallah, la ba'sa tuhurun insyaallah. Nah, itu kata Nabi, kalau masuk menjenguk orang sakit, Nabi mengatakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Maksudnya sakit yang kau alami ini akan melebur, menghapus dosa-dosa, bersih. Jadi bersih dosanya ketika dia berdoa, kadoail malaikah, seperti doanya malaikat. Biasanya yang doa kita saja ya. Berarti dua-duanya, yang sakit minta doa, nanti kita yang jenguk juga mendoakan. Wa sahha aidan, dan hadisnya sahih juga, anna man qala, bahwasanya orang yang mengucapkan ketika menjenguk orang yang sakit ya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Di rumah sakit Islam ada ini ya, rumah sakit Islam itu, di rumah sakit Islam ditulis itu, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Dan Nabi, barang siapa yang mengucapkan doa ini sab'a marat, kata Nabi, maratin, ketika 7 kali, inda maridin, di sampingnya orang yang sakit, lam yahdurru ajaluhu, yang mana yang belum ajalnya, afa'ullah min maradihi, maka Allah akan menyembuhkan orang tadi dari sakitnya. Nah, ini diantara bentuk doa menjenguk orang sakit, yaitu as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Pada hafal belum ya? Menjenguk orang sakit ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka.
Coba kalau tuntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. As'alullahal azim, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang agung, ayyu'afiyaka, semoga Allah menyehatkanmu, wa yashfiyaka, dan menyembuhkanmu. Baca 7 kali. Bisa juga dilihat kalau di masyarakat Islam ada tulisannya, atau bisa dilihat di Google ya. Google ketik aja doa menjenguk orang sakit, nanti akan keluar as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Dibaca 7 kali. Wa yanbaghi fathul kafi fil muannasi muridas syakhsa ittiba'an lil labdil waridi. Walaupun yang dikunjungi tadi orang perempuan, lafaz ka jangan diganti ki, tetap ka. Kalau ka kan untuk laki-laki, kalau ki untuk perempuan. Tapi dalam hal ini tetap dibaca ka, walaupun yang ditiliki perempuan tetap bacanya as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Karena untuk mengikuti hadis, karena hadisnya ka, tetap ka, walaupun perempuan di sini fil wayang bagi fathul kafi, sepatutnya sebagiannya fathul kafi, fathahnya tetap, kapnya tetap dipatahkan fil muannas, walaupun itu orang perempuan. Tidak usah as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaki wa yashfiyaki, tetap ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi doanya orang yang sakit itu kadu'ail malaikah, seperti doanya malaikat. Kita minta beliau juga mendoakan, kita juga mendoakan dengan as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Mengapa seperti doanya malaikat? Kata Nabi tadi la ba'sa tahurun insyaallah, karena bersih, dia lebih bersih dari dosa-dosanya. Karena dengan sakitnya tadi menjadi pembersih dosa-dosanya. Nah, maka ketika dosanya bersih, berarti doanya kadu'ail malaikah, seperti doanya malaikat. Khatimatun, apa namanya ini? Khatimah berarti penutup ya. Tapi penutup lumayan ini. Pedupir. Terserah ini sampai jam berapa ini? Saya tidak paham. Nanti apa namanya? Panitia nanti saya dikrisiki ya kalau sudah. Fi sawabil maridi, menjelaskan tentang pahalanya orang yang sakit. Akhrajasy Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis, ma yusibul mu'minu min nasabin, tidaklah seorang mukmin tertimpa kangelan, ai ta'abin, kangelan, rekoso ya. Jadi uang rekoso, kerja rekoso, wala wasabin, atau tidaklah seorang mukmin itu tertimpa sakit, wala hammin, tidaklah seorang mukmin itu tertimpa sumpek, wala huznin, tidaklah seorang mukmin itu tertimpa kesusahan, hatta syaukati yushakuha, sampai duri yang kejeblos ya, banyak kita kena duri, sampai kita terkena duri ya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan melebur dengan duri, terinjak duri tadi, kesalahan. Jadi ketika kita kangelan,
Karena ada dosa-dosa ini yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan kangelan golek rezeki. Dengan baca subhanallah tidak hilang dosanya. Dengan baca alhamdulillah kan ada hadis kalau baca subhanallah alhamdulillah Allah 33 kali dosanya akan hilang wa in kanat wa isla jabadil bahr, walaupun seperti busa di lautan, buih di lautan, walaupun dosa sebanyak itu akan diampuni. Tapi ada dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan kangelan golek duit, dengan rekoso cari uang. Ketika dia ada kangelan, dosanya ambrol. Jadi ada yang dosa yang akan diampuni oleh Allah dengan cara sukarnya mencari rezeki. Wa Abu Dawud, innal mu'mina idza asabahu saqamu. Hadis riwayat Imam Daud bahwasanya seorang mukmin apabila terkena sakit, summa afahullahu minhu, kemudian si sakit tadi sembuh, kana kafaratan lima madha min dunubihi, maka menjadi penebus, jadi penglebur dosa-dosanya yang telah lalu. Wa mau'izatan lahu fima yastaqbilu, dan menjadi nasihat untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Wa innal munafiqa idza marida, dan sesungguhnya orang munafik apabila dia sakit, summa ufiya, kemudian dia sembuh, kana kal ba'iri aqalahu, maka seperti onta. Summa arsaluhu falam yadri lima aqaluhu, jadi seperti onta di apa namanya, tidak ngerti apa-apa ya, tidak ngerti apa-apa. Itu orang apa namanya, tidak ngerti apa-apa, ngapain dia diginikan, ngapain dia diikat, ngapain dia dilepas, ini tidak ngerti apa. Lam yadri wa lam yadri ma arsaluhu. Wal Bukhari, Imam Bukhari mengatakan, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, ay yuwajjihillahu ilaihi musiban aw bala'an. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, orang tadi maka akan dihadapi dengan musibah atau bala. Karena dengan musibah yang dihadapi tadi akan menghilangkan dosa-dosanya. Maka kalau kita ingin banyak musibah, di antaranya jangan banyak melaksanakan perbuatan dosa. Syukur-syukur kita berharap pada Allah dosanya diampuni tanpa dikasih musibah gitu ya. Tapi dosa-dosa besar biasanya dapat teguran. Wa Tabrani, dan Imam Tabrani. Ada lagi di sini. Wa Ibnu Abi Dunya, dari Abi Dunya. Man katama humman yaumin, barang siapa yang menyembunyikan penyakit panas sehari, ada orang sakit disembunyikan sakitnya. Yaumin asabathu akhrajahu Allah min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu, maka orang tadi akan keluar dari dosa-dosanya seperti keluar dari baru lahir ya. Sakit tapi diumpatkan sakitnya tidak diwadulkan kepada orang lain. Nah ini itu pahalanya seperti orang yang baru lahir. Wa kataballahu lahu bara'atan minan nar, dan Allah mencatat baginya bebas dari api neraka. Wa satara alaihi kama satara bala Allah fid dunya, maka Allah akan menutup aib-aibnya sebagaimana dia kama satara bala Allah fid dunya, sebagaimana dia telah menutup balanya Allah ketika di dunia. Jadi sakit tidak war-war, jadi disembunyikan sakitnya. Itu adalah fadilah orang yang sakit tidak ngersulo sama makhluk lain, keluar itu ya. Aduh nyong ini ngersulo. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam.
Wa Ahmad wa Tabrani, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani, innas suda'a, sesungguhnya orang yang sakit kepala, pusing ya, wal malilah, sakit panas, la yazalani, itu akan senantiasa bil mukmin, tetap kena orang mukmin. Jadi orang mukmin itu ya kadang ya sakit apa? Pusing, kadang dikasih penyakit apa? Penyakit panas ya. Wa inna zunubuhu mislu uhudin, dan sesungguhnya dosa-dosanya seperti gunung Uhud. Fama yad'anihi wa alaihi min dunubihi mithqala habbatin min khardalin. Nah, dengan berkahnya dia sakit panas, sakit pusing, di dosa-dosanya yang sebesar gunung Uhud tadi jadi kecil sekali, dah hilang. Di sini dikatakan mithqalu habbatin min khardalin, sakit kecil sekali, sangat kecil seperti kecilnya biji sawi kalau Jawa ya. Saking kecilnya. Jadi dosa yang segunung Uhud tadi dengan seorang mukmin tadi sakit pusing, sakit apa lagi tadi, walilah sakit panas. Saya yakin dengan ya pernah sakit pusing, pernah penyakit panas, sakit-sakit yang kita alami, dosa yang kita segunung tadi, gunung Uhud tadi diibaratkan, maka akan menjadi hilang atau menjadi kecil dengan berkahnya sakit yang kita alami. Wal qudai al-humma, Imam Qadim menyatakan al-humma hadzu kulli mu'minin, penyakit panas itu sudah merupakan bagiannya orang beriman. Kullu mu'minin minan nar, jadi penyakit panas itu sudah merupakan bagiannya orang mukmin dari api neraka. Wa humma lailatin, penyakit panas satu malam, tukaffiru khotoya sanatin mujrimah ay kamilah, maka akan menghapus dosa setahun sempurna. Jadi sakit semalam dengan pusing, sakit panas semalam ini sudah menghapus dosa setahun. Wa Ibnu Majah mengatakan al-humma, hadis dari Imam Ibnu Majah ya, al-humma kirun min kiri jahannam. Nah, sakit panas itu adalah kukus itu ya, kukus dari kukusnya neraka jahanam. Baru uapnya, belum apinya ya. Fanahhuha angkum bil ma'il barid, maka singkirkan uapnya neraka jahanam ini dengan cara air yang dingin. Istilahnya dikompres ya. Jadi orang sakit ya dikompres dengan air apa? Dengan air yang dingin. Di antara obatnya seperti itu ya. Wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, man qatala batnuhu, barang siapa yang mati karena sakit perut, lam yu'adzab fi qabrihi, maka orang tadi tidak akan mendapat siksa kubur. Wasoha, dan telah sahih, man usiba bi musibah bimalihi, barang siapa yang terkena musibah hartanya, au fi nafsihi, atau pada dirinya, fakatamaha, kemudian dia simpan, walam yashkuha ilan nas, tidak diwadulkan kepada orang lain, kepada manusia, kana haqqan 'ala Allah ay yaghfir lahu, maka hak harus tadi, orang tadi berhak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sengaja tidak wadul-wadul pada orang lain. Malah kalau kita wadul-wadul sama orang lain, ya malah kadang-kadang diremehkan ya. Aduh, saya kerjaannya gini nih. Dah wadulnya sama Allah aja ya. Ya Allah, saya gini, ya Allah, ya Allah. Wadulkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata sahabat Ali, saya itu sudah mengalami pahitnya kehidupan. Tidak ada yang lebih pahit daripada bergantung kepada makhluk, mengadu kepada makhluk. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
atas persoalan-persoalan yang kita hadapi, baik persoalan ekonomi, keluarga dan sebagainya. Kalau dengan manusia yang kira-kira bisa kita ajak rembuk, monggo ya. Tapi yang kita andalkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kalau dilanjutkan muslimayan, intinya orang yang sakit itu akan mendapat pahala dan akan menghilangkan dosa-dosanya. Doanya orang sakit seperti doanya malaikat. Kita minta doa kepadanya. Kita pun mendoakan orang sakit dengan mengucapkan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yashfiyaka. Demikian mungkin kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan yang mungkin dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apa syaratnya agar seseorang yang sakit itu bisa terhapus dosanya? Apakah itu otomatis? Kadang-kadang orang sakit kan ngeluh, banyak ngeluhnya. Apakah ada syarat tertentu agar sakit itu bisa terhapus dosa? Kemudian dosa apa yang terhapus? Apakah semua jenis dosa atau dosa-dosa tertentu? Kemudian ketiga, kadang-kadang kalau di WhatsApp itu ada orang sakit itu disampaikan itu Allah subhanahu apakah itu doa juga? Jadi kan saya Assalamualaikum. Iya. Iya. Pak tadi yang pertama pertanyaannya adalah apa tadi? Oh, syarat ya. Apakah harus sabar ataukah tidak? Ini dijelaskan in i'lam annal a'immata ikhtalafu fi thawabal marid. Jadi para imam-imam ini berbeda pendapat di dalam masalah pahala orang yang sakit. Hal ala sabri ala maradihi atau ala nafsi maradihi. Apakah karena kesabarannya atau karena sakitnya itu? Wal asah fi dzalika annahu in sabara usiba 'alal maradi. Yang paling sahih bahwasanya apabila dia sabar maka dia akan mendapat pahala atas sakitnya. 'Alal maradi, apabila dia sabar akan mendapat pahala atas sakitnya dan sabar. Apabila tidak sabar tetap mendapat pahala dari sakitnya. Maksudnya ada sabar yang mengeluh gitu ya, tetap dapat pahala. Di tanya selanjutnya ini yang baca ini tetap dapat pahala walaupun dia mengeluh karena dia sudah sakit. Jadi lanjutnya begitu. Maksudnya ya wajar orang mengeluh yang manusia ya. Dia apabila dia sabar maka dua dapat pahala sabar dan pahala sakit. Apabila dia tidak sabar, di sini ada keterangan yang lain, dia tetap mendapat pahala dari sakitnya. Tapi syaratnya dia itu orang beriman. Terus apa dia? Apa Pak? Oh, dosa apa yang terhapus dengan sebab sakitnya? Tentu banyak ya, tentu banyak dosa-dosa yang terhapus dengan sakit. Di kitab ini tidak jelaskan, cuma saya pernah membaca dalam sebuah keterangan bahwa tadi yang saya sampaikan ada dosa yang bukan hanya sakit ya, ada dosa yang tidak terhapus kecuali kita tidak kangelan ke rezeki. Kalau kangelan dosanya terhapus. Nah, kalau lihat keterangan itu jadi sangat banyak dosa-dosa yang terhapus dengan tadi dikatakan setahun. Ada yang setahun. Hanya tidak menyembunyikan sakit kita pada di semalaman itu dah dosa setahun terhapus. Nah, ketika tidak disebutkan seperti dosa apa, kita harus jujur, jadi sudah terhapus dosa kita. Kalau dosa-dosa yang besar tentu syaratnya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan hilang. Begitu ya. Kemudian sapakallah apa sapakilah. Nah, kalau lihat konteksnya, kalau lihat hadis yang tadi as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka yasfiyaka, maka kalau hadis itu memang kita tidak usah dirubah-rubah kakinya ya,
Tapi kalau dalam pergaulan itu bukan hadis kan sapakallah, sapakilah. Nah, itu tidak apa-apa ketika laki-laki kita sapakallah, perempuan sapakilah. Jadi bagus-bagus saja sapakallah, sapakilah. Karena konteksnya tidak lagi baca hadis itu. Tapi ketika kita mendoakan dengan hadis ini, konteks K tidak usah diganti Ki ketika pada orang perempuan. Karena itu yang sapakal sapakilah itu bahasa pergaulan, bukan lagi bahasa doa hadis ini. Gitu. Ya. Juga mendapat tambahan sedikit ya, memang bahasa Arab itu memang harus hati-hati. Contoh ya, kemarin saya ngadakan pelatihan imam-imam masjid sama imam musola di kampung. Karena ini hikmahnya pandemi. Ketika biasanya kan saya khutbahnya di luar. Ketika kesini, kalau klesom, perumahan sana kan di luar. Padahal saya ketua takmir. Nah, karena pandemi, akhirnya banyak masjid-masjid kota yang tidak ini. Biasa saya khutbah di luar, setiap khutbah. Ini sholat Jumatnya di rumah. Nah, pas saya jadi makmum, karena memang tugasnya mereka yang khutbah, saya lihat bacaan imamnya itu ada yang Allahu Akbar. Waduh, ternyata bacaan imamnya banyak salah. Kalau saya harus adakan pelatihan imam masjid dan imam musola. Karena ini salah, ini kalau salah baca salah arti sih. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Kan artinya beda. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Kan ragu-ragu. Ada yang lagi Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Ada lagi Allahu Akbar. Banyak panjang. Ya, jadi salah mengucapkan salah arti. Kalau Allahu Akbar Allah Maha Besar, kalau Allah apakah Allah Maha Besar? Demikian sama dengan husnul khotimah dengan husnul khotimah kan beda. Semoga jenazah ini husnul khotimah ya. Semoga ini meninggal jelek ya. Amin. Kenapa pakai khus? Harusnya pakai ha. Husnul khotimah, mati baik. Kalau husnul khotimah berarti mati baik. Kalau husnu pakai kha sini kayak ngomong itu. Semoga mati jelek ya. Salah mengucapkan salah arti. Demikian Pak. Ya, mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.